Para analis mencatat bahwa secara global, permintaan pasar memang sedang menurun. Akibat dari ketidakpastian pada tingkat makro, seperti inflasi global yang sedang terjadi saat ini, sehingga menekan permintaan konsumen akhir. Sempat meroket tinggi, kini tarif pengiriman logistik ekspor-impor menurun. Apa penyebabnya? Seperti apa level harganya? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Tarif logistik pada rute Trans-Pasifik antara China dengan pantai Amerika Serikat berada di bawah level harga tahun lalu yang sempat meroket tinggi. Tren penurunan harga logistik ini sudah dimulai sejak Maret 2022, tepatnya sejak pelabuhan Shanghai ditutup karena lockdown ketat yang diterapkan pemerintah China. Sejak Maret, indeks gabungan rata-rata untuk tarif kontainer global sudah turun 23%. Menjadi sekitar $7.200 per kontainer 40 feet. Untuk tepatnya, rute Shanghai-Los Angeles tarifnya saat ini berada di $7.900 per kontainer. Dan rute Shanghai-New York berada di $10.400 per kontainer 40 feet. Tarif terus turun. Padahal kondisi di pelabuhan Shanghai kini mulai terurai kemacetannya sejak kebijakan lockdown mulai dikurangi bertahap sejak awal Juni. Meskipun begitu, kenapa tarif pengiriman logistik terus turun? Para analis mencatat bahwa secara global, permintaan pasar memang sedang menurun. Akibat dari ketidakpastian pada tingkat makro, seperti inflasi global yang sedang terjadi saat ini, sehingga menekan permintaan konsumen akhir dan mengakibatkan penurunan pesanan logistik pengecer besar. Nah, bagaimana? Penurunan permintaan konsumen ini akan berpengaruh terhadap kondisi pengiriman logistik? Menurut banyak analis juga, hal ini adalah pertanda situasi yang kurang menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan logistik. Sehingga memang beberapa operator besar sudah terlihat berupaya mengurangi kapasitas dan menggunakan layar kosong untuk mempertahankan tingkat tarif. Ditambah lagi, saat ini tanda-tanda menunjukkan adanya surplus ketersediaan barang retail di berbagai negara. Dan ini berarti pasokan dari para pengecer besar dan produsen elektronik cukup tinggi dan cukup banyak, sehingga kebutuhan logistik ekspor-impor melemah. Tapi apakah tren penurunan tarif pengiriman logistik ini akan terus berlanjut ke depannya? Banyak analis menyarankan untuk berhati-hati menjelang kuartal ketiga 2022 ini. Karena biasanya peningkatan permintaan global terjadi di kuartal tersebut dari tahun ke tahun. Selain itu, pelabuhan Shanghai yang semakin terbuka secara bertahap akan mendatangkan lonjakan volume logistik yang tinggi dalam jangka pendek, meningkatkan kembali aktivitas logistik global. Federasi Retail Nasional di Amerika Serikat pun menyatakan dalam laporan mereka bahwa terlepas dari kebijakan anti-inflasi yang dilancarkan, tahun 2022 ini akan menjadi tahun bumper untuk operator, terminal, dan pelabuhan logistik karena melonjaknya volume pengiriman dari China. Nah, bagaimana? Tarif pengiriman logistik saat ini akan berpengaruh pada harga pasar polimer dan juga plastik. Kami akan bahas dalam breaking news berikutnya, maka jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru soal bisnis, terutama yang berhubungan dengan industri plastik. Sampai jumpa di breaking news berikutnya.